Perkenalkan, nama saya Yuli, NIM S1051181006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, teori, dan konsep perbandingan politik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori perbandingan politik. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Sebelum menjelaskan perbandingan politik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik. Politik merupakan sebuah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Menurut salah satu ahli politik, Gabriel Almond, ia mengatakan bahwa politik merupakan suatu interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun menghadapi masyarakat lain melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang bersifat sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi utama kali ini, yaitu perbandingan politik. Perbandingan politik atau politik komparatif yaitu suatu bidang ilmu yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Dengan kata lain, perbandingan politik adalah suatu studi mengenai politik dalam negeri dan lembaga-lembaga politik. Berbicara mengenai konsep perbandingan politik tidak lepas dari pendekatan-pendekatan yang ada. Salah satunya ialah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan suatu studi tentang organisasi dan kegiatan negara dan prinsip-prinsip serta ide-ide yang mendasari organisasi dan kegiatan politik. Pendekatan ini adalah normatif dan idealistik. Pendekatan behaviorism merupakan suatu pendekatan dalam ilmu politik yang muncul pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Ini merupakan pendekatan yang sangat berbeda dari pendekatan ilmu politik tradisional. Hal ini dikarenakan ia menekankan pada objektivitas dan quantification untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku politik. David Easton adalah salah satu yang mendukung behaviorism. Namun pada pidatonya tahun 1969, ia menyatakan bahwa ia tidak puas dengan penelitian politik dan pengajaran yang dibuat di bawah pengaruh behaviorism. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa karena terlalu banyak menggunakan matematika, ilmu politik lebih tampak matematika dari ilmu sosial, bahwa mereka telah kehilangan kontak dari dunia saat ini dan kontemporer. Definisi paling umum dari salah satu ahli yaitu Max Weber, yang menggambarkan negara sebagai organisasi politik wajib dalam pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli penggunaan kekerasan yang sah dalam wilayah tertentu menurut Gordon 2002. Kategori dan variabel umum yang biasanya dipakai untuk mendefinisikan lembaga negara adalah termasuk birokrasi, administrasi negara, dan sistem hukum, serta organisasi militer atau agama. Benedict Anderson tahun 1983 menggambarkan pembentukan negara bangsa sebagai image communities. Anderson yakin bahwa bangsa adalah sebuah komunitas yang dibangun secara sosial, dibayangkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Warganya membangun mental tentang kualitas masyarakat ideal yang unik dalam pikiran mereka. Misalnya, manusia cenderung memupuk perasaan kebangsaan dengan anggota yang lain ketika komunitas imajiner mereka berpartisipasi dalam acara besar seperti Olimpiade. Antonio Gramsci berpendapat bahwa negara adalah satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang membantu menjaga hegemoni kelas penguasa, dan bahwa kekuasaan negara yang didukung oleh dominasi ideologis lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti gereja, sekolah, dan media massa. Larry Diamond pada tahun 2004 mengatakan bahwa demokrasi terdiri atas 4 elemen kunci, yakni yang pertama ialah sebuah sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang kedua yaitu partisipasi aktif dari masyarakat sebagai warga negara dalam politik dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi semua warga negara. Dan yang keempat ialah aturan hukum di mana hukum dan prosedur berlaku untuk semua warga negara secara setara. John Locke menyatakan bahwa masyarakat sipil yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi
hendaknya diciptakan melalui perantaraan kontrak sosial untuk melindungi hak atas kebebasan hidup dan properti dan memastikan kebahagiaan. Pemikir lain berperan mengembangkan ide demokrasi protektif adalah James Madison, yang juga merupakan seorang arsitek. James Madison dalam tulisannya yang terkenal The Federalist No. 10 berpendapat bahwa yang membedakan monarki dari republik adalah bahwa monarki memiliki risiko kekerasan dalam pergantian kepemimpinan lebih besar dan lebih keras karena efek terjadinya fraksi atau perpecahan, sedangkan republik lebih bisa menyediakan mekanisme pemilihan secara terkontrol dan damai. Selain itu, John Adams dalam tulisannya menegaskan bahwa kelebihan sistem republik terletak pada ketentuan di mana pemerintah akan terikat oleh hukum dan tetap di mana orang-orang memiliki hak suara dalam pembuatan kebijakan serta kesempatan untuk membela hak mereka. Mengenai konsep perbandingan politik, seorang ahli, Daniel Bell, menulis buku berjudul The End of Ideology on the Exhaustion of Political Ideas The Vinces. Ia mengupas bahwa ideologi-ideologi tua yang besar dan berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih pragmatis akan segera muncul. Ia berpendapat bahwa ideologi politik telah tidak relevan bagi orang-orang yang masuk akal, dan bahwa pemerintah masa depan akan dipotong untuk melakukan penyesuaian dengan teknologi sehingga sedikit demi sedikit akan menjauh dari sistem politik yang berdasarkan ideologi. Edmund Burke, seorang politisi dan pemikir abad ke-18, menentang revolusi Prancis tetapi mendukung revolusi Amerika. Dikenal sebagai salah satu ahli teori utama konservatisme di Inggris pada tahun 1790-an, ia memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikir konservatif di Inggris dan Amerika dengan idenya yang terkenal Change in Order to Conserve. Amartya Sen tahun 1982 menemukan bahwa dalam sejarah dunia tidak ada kelaparan yang pernah terjadi di negara yang melakukan pemilu yang demokratis dengan kebebasan pers. Temuan ini dapat dilihat dari ilustrasi dari banyak cara bahwa demokrasi dapat mempromosikan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah akan bertindak untuk kepentingan warga negara, bukan malah sebaliknya. Mengenai sistem satu partai, Haywood pada tahun 2002 menyebutkan bahwa tipe partai tunggal ini sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam kategori sistem kepartaian, karena suatu sistem pada dasarnya membutuhkan lebih dari satu komponen untuk dapat bekerja sebagai sistem. Nah, itu dia tadi beberapa pendapat dari para ahli mengenai perbandingan politik, di mana di setiap pendapat tersebut lebih spesifik kepada suatu teori atau konsep dalam politik itu sendiri. Selanjutnya, selain menjelaskan materi dari pendapat beberapa ahli, saya juga akan menjelaskan contoh dari perbandingan politik yang terjadi yang dapat kita amati di negara kita maupun negara yang akan dibandingkan. Salah satunya ialah antara Indonesia dan Amerika. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk pembelajaran ke depannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.